Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Dava Mahardika dengan NIM 122370123 dari Program Studi Teknik Pertambangan ITERA. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran valuasi tambang di minggu kedua. Pada minggu kedua dalam pembelajaran valuasi tambang itu merujuk kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yaitu studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknik usaha pertambangan, untuk termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang. Selanjutnya, apa aja sih yang pasar ingin tahu? Tentunya mining engineer dan geologis mengestimasi metode penambangan paling optimal sesuai kondisi ore body. Selanjutnya adalah estimasi perkiraan biaya modal dan operasi. Selanjutnya adalah studi metalurgi awal untuk perkiraan desain, pengolahan, dan recovery. Selanjutnya ketersediaan air, listrik, transportasi, dan infrastruktur yang dibutuhkan serta isu lingkungan. Selanjutnya juga ada profil harga komoditas di masa depan dan pasar produk. Yang terakhir adalah model finansial awal. Dalam hal ini, tentunya akan ada risiko-risiko yang perlu kita perhatikan. Contohnya adalah investment risk. Dalam valuasi tambang merujuk pada potensi kerugian atau kehilangan nilai investasi yang mungkin terjadi karena berbagai faktor, seperti yang pertama adalah geological risk, risiko yang terkait dengan keberadaan dan kualitas sumber daya mineral. Selanjutnya ada operational risk, risiko yang terkait dengan operasional penambangan seperti kesalahan teknis, kecelakaan, dan gangguan lingkungan. Selanjutnya ada risiko yang terkait dengan perubahan harga komoditas mineral di pasar internasional, yaitu market risk. Selanjutnya juga ada country risk, risiko yang terkait dengan kondisi ekonomi dan politik negara tempat tambang beroperasi. Untuk menghadapi risiko ini, perusahaan tambang sering menggunakan metode seperti discounted cash flow atau DCF yang mempertimbangkan risiko masa depan dan real option yang memungkinkan perusahaan untuk memilih strategi yang paling optimal berdasarkan kondisi yang berubah-ubah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang project value. Project value dalam valuasi tambang diukur melalui beberapa metode, termasuk income approach, menilai proyek berdasarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan cash flow. Metode yang biasa digunakan adalah discounted cash flow, yang menghitung net present value. Kelebihan DCF adalah teknik yang sederhana dan memperhitungkan risiko masa depan, tetapi kelemahannya adalah bersifat statik dan sensitif terhadap asumsi. Dan yang terakhir adalah optimasi valuasi ekonomi, yaitu mencari nilai sekarang bersih maksimum suatu proyek selama umur tambang. Ini meliputi optimasi cut-off grade untuk mengoptimasi profit dan optimasi NPV. Contohnya, pada penelitian tentang endapan nikel laterite, nilai cut-off grade berbeda-beda setiap tahun penambangan, dan optimasi valuasi ekonomi NPV memiliki nilai besar dan waktu yang lebih pendek dibanding dengan optimasi keuntungan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video valuasi tambang minggu kedua kali ini. Salah dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.